hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayah karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi menuntut ilmu di kelas review Quran yang insya Allah kita bahas tentang adab masih bersama Ustadz Ardiansyah. Kita masuk ke pertemuan kelima, alhamdulillah, yang akan membahas tentang etika murid. Nah ini cukup penting ya Bapak Ibu untuk para guru di sini yang mengajar di sekolah, madrasah ataupun tempat-tempat lainnya. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Salawat salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, tabiut-tabiin, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya. Sudah mulai kegiatan offline lagi nih. Sudah mulai kegiatan offline ya, sudah mulai kegiatan apa namanya? Tatap muka ya bagi para guru gitu ya. Alhamdulillah banyak adaptasi-adaptasi lagi, banyak perubahan-perubahan lagi, namun semoga adaptasi-adaptasi tersebut bisa menghadirkan keberkahan dengan bertatap mukanya langsung, bermuajah langsung kita dengan murid-murid kita yang mengajar ataupun yang beraktivitas dengan bukan menjadi seorang guru ya, dengan berbagai kegiatan yang ada secara offline, semoga bisa lebih berkah lagi. Baik, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bertilawah terlebih dahulu. Tilawah surat Ali Imran ayat 1 sampai ayat 9. Bapak bisa lihat juga ya di layar. Mangga untuk bisa mengikuti. Izinkan saya untuk memimpin. Mulai dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam.
Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Artinya Alif Lam Mim, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya dan menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Maha benar Allah yang Maha. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah kita baca ya ayat Al-Imran ini. Salah satu yang kita bisa highlight ya berkaitan dengan bab menuntut ilmu, bab etika, bab ilmu adalah ayat ke-7. Di sana disebutkan tentang ayat-ayat muhkamat. Di sana disampaikan bahwasanya semua ilmu itu dari Allah. Izin Kang, Ustadz Ardi sudah masuk. Siap. Semoga kita bisa bisa kita ambil hikmah pembelajaran dan juga kita dalami hari ini bersama guru kita. Baik. Karena Ustadz Ardi sudah hadir, izin saya menyapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Ardi.
Baik. Ya, sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, bagi yang tidak ada halangan, yang tidak ada gangguan, silakan untuk kita maksimalkan adab menuntut ilmu, untuk open cam, untuk membuka catatan, untuk maksimalkan adab-adab yang ada ya, silahkan. Namun barangkali sedang terkendala, ya bisa disesuaikan. Assalamualaikum Ustaz Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kumaha damang Ustaz. Alhamdulillah, saya hapunten ini jaringannya mungkin lagi trouble, jadi agak susah masuknya. Yes, Ustaz, alhamdulillah sudah hadir. Ini juga Bapak Ibu mohon dimaklumi karena kita menggunakan link Zoom yang sama. Barangkali ada yang nyasab ke link Zoom yang sebelumnya, tapi alhamdulillah sudah berkumpul di sini. Baik, tanpa berlama lagi, mari kita simak bersama materi tentang etika murid ya. Kemarin kita sudah pelajari etika tentang guru, kita pelajari sekarang etika tentang murid. Mangga kepada Ustaz Ardi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat ya, tentunya setelah nikmat iman, Islam dan ihsan, maka nikmat umur dan nikmat sehat ya yang membuat kita sampai pagi ini diberi kesempatan untuk bersama dalam Zoom meeting ini. Dalam rangka thalabul ilmi, kita berharap semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat berserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita semua, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita umatnya yang senantiasa berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita uraikan pada pagi ini adalah tentang adab-adab seorang penuntut ilmu ya, atau etika seorang murid ya. Setidaknya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menguraikan dalam bab ini, Bapak Ibu sekalian, ada 35 adab yang perlu diperhatikan oleh seorang murid atau seorang penuntut ilmu ya. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa wa amma adabuhu bi nafsihi wa darsihi maka ada bil muallim. Yang pertama, kata beliau, yang perlu kita ketahui ya, adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu ya, terhadap dirinya, kemudian terhadap pelajarannya dan terhadap gurunya ya, itu sebenarnya sama ya. Ada beberapa kesamaan antara adab seorang murid ya, seorang penuntut ilmu terhadap diri dan pelajarannya dengan seorang guru ya. Tentu ada beberapa perbedaan yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama hadirin Bapak Ibu sekalian ya, kata beliau, wayan bagi ayutahhir qalbahu minal adnas liyuslih liqabulil ilmi wa hifzihi wa istismarih ya. Kata beliau yang harus diperhatikan, adab pertama yang harus diperhatikan ya oleh seorang murid ya adalah senantiasa menjaga niatnya agar tidak dikotori ya oleh ketidakikhlasan, ketidaktulusan dalam menuntut ilmu, kata beliau. Hal ini penting ya, seperti mana yang Nabi sabdakan pada hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu.
di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, kalau dia baik maka akan menjadi parameter baiklah anggota tubuh yang lain. Tapi kalau dia bermasalah, ya dia rusak, maka akan merusak pula anggota tubuh yang lain. Ala wahyal qalbu, dan bagian daging itu adalah hati itu. Ya, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan, Bapak Ibu sekalian, adab yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu yang pertama adalah masalah hatinya gitu. Ya. Ini terutama dalam rangka menjaga ketulusan, bahwa ilmu yang dia pelajari itu semata-mata dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifatullah, dalam rangka mengenal kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, kata beliau, liqabulul ilmi wa hibzihi wa istismarih. Agar ilmu yang kita dapat itu mudah diterima, kemudian mudah pula dipelihara, serta mudah pula diamalkan. Subhanallah. Ya. Maka jika selama ini kita merasa ada ilmu yang kita lihat tidak berkembang dalam diri kita, maka boleh jadi niatnya kita perlu koreksi gitu. Ya, wa qalu tatyib al-qalbi lil ilmi katatyib al-ardi lizira'ah. Ya, beliau mengilustrasikan memperbaiki hati, memperbaiki niat ya dalam menuntut ilmu ini seperti kata beliau, seperti kita memberikan pupuk terbaik untuk tanaman, kata beliau. Tatyibu al-ardi lizira'ah, ya, memberikan pupuk terbaik pada tanaman agar tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, serta nanti bisa dimanfaatkan oleh petani atau oleh manusia gitu. Itulah hati, kata beliau, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga kita dibimbing oleh Allah senantiasa bisa memelihara, menjaga hati. Yang kedua, kata beliau, wayan bagi ayyaqta al-ala'iq asy-syaghilah an kamali al-ijtihad fi tahsil wa yarda bil yasir minal qut wa yasbir ala dhiqil 'aish, ya. Yang kedua, dia harus memutus ya segala hubungan, ya, menyingkirkan segala sesuatu yang dapat merusak konsentrasi belajarnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di hari ini memang misalnya gadget, ya, itu kan di antara tantangan terbesar para penuntut ilmu. Ini kan terutama anak-anak kita, remaja kita. Maka harus kita putus itu. Ya, artinya jangan sampai mereka tergantung gitu ya. Jadi jangan sampai mereka candu pada gadget gitu. Ini bahaya gitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka ketika hari ini kita lihat banyak anak-anak kita sudah tidak fokus dan tidak cinta pada ilmu, ya penyebabnya adalah gadget gitu. Ya. Gadget tentu tidak sepenuhnya mengandung keburukan, ada kebaikan. Ya sama seperti arak gitu kan, ada kebaikan. Tapi kan wa itsmuhu ma akbar min naf'ihima, ya. Tapi dosa dan peluang berbuat keburukan lebih besar dibanding kebaikan gitu. Ya, apalagi gadget yang tidak kita kontrol gitu ya. Ini kan terutama anak-anak yang sudah beranjak dewasa, SMP, SMA, apalagi di perkuliahan gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun kita harus hadir ya, bagaimana agar gadget-gadget itu tidak menyibukkan anak-anak kita dari ilmu gitu. Dan seorang penuntut ilmu juga harus senantiasa ridho ya dengan kondisi. Ya boleh jadi karena dia sedang belajar ya, artinya ada tantangan, ada kesempitan, ada kekurangan, ya kita bersabar gitu. Qala Syafi'i rahimahullah, seperti mana pesan Imam Syafi'i, la yatlub ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih, ya. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, kata beliau bahwa orang yang mencari ilmu ya sedang ia dalam keadaan tercukupi, ia termasuk orang yang beruntung. Namun ya orang yang mencari ilmu sementara dalam kondisi yang susah, kata beliau, walakin man talabahu bi badli nafsi wa dikil 'aishi wa khidmatil ulama aflah, ya. Jadi betul memang beruntung orang yang hidup orang yang menuntut ilmu dan tercukupi semua keperluannya. Tapi lebih beruntung, kata beliau, orang yang menuntut ilmu dalam keadaan sulit. Subhanallah, ya. Wa qala aidan la yudrik al-ilma illa bis-sabri ala dhilli, ya. Ilmu itu tidak akan didapat secara paripurna oleh seorang penuntut ilmu
melainkan dia bersabar dalam kondisi sulit gitu. Qala aidan, dan beliau juga berkata, la yasluh talabul ilmi illa li muflisin faqila walil ghani al mukfi faqala walil ghani al mukfi, ya. Jadi kata beliau bahwa suatu ilmu ya tidak dapat dipahami kecuali dengan kesabaran atas cobaan dan kesulitan, ya. Seseorang tidak akan benar-benar dapat menguasai suatu ilmu sampai ia merasakan hidup dalam kesusahan gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di antara pesan ya para ulama terkait dengan kesabaran dalam menuntut ilmu gitu. Baik itu pesan dari Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, rata-rata punya pesan yang sama, ya, punya pesan yang sama. Kata Abu Hanifah misalnya, yusta'anu 'alal fiqhi bi jam'il hammi wa yusta'anu 'ala hazdil ala'iq bi akhdhil yasiri indal haja wala yazid. Ya, kata beliau, hal yang bisa membantu seseorang itu memahami fikih bi jam'il hammi, ya. Nah, itu boleh jadi dia akan merasakan banyak kesulitan, banyak kesedihan gitu ya. Wa yusta'anu 'ala hazfil ala'iq bi akhdhil yasir, ya. Hal yang bisa membantu kita untuk menghilangkan segala sesuatu yang bisa merusak konsentrasi itu dengan cara bi akhdhil yasir, ya, mengambil atau mencukupkan diri dengan hal-hal yang seperlunya saja, tidak terlalu berlebihan, ya. Wa qala Ibrahim al-Ajiri, ya, man talabal ilma bil faqah warathal fahma, ya. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu dengan kesulitan, maka dia akan mendapatkan pemahaman. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi fi kitabihi, ini Khatib al-Baghdadi kata beliau, yustahabbu lit-talib ay yakuna azban ma amkanahu li alla yaqta'uhu al-ishtighal bi huquq az-zawjah. Ya, bahkan ada yang lebih ekstrim ya sekalian ya. Jadi kata Khatib al-Baghdadi, penuntut ilmu itu ya kalau bisa ya jangan terlalu cepat-cepat menikah, kata beliau. Subhanallah, ini yang agak ekstrim ya. Jangan terlalu cepat-cepat menikah, kata beliau. Kalau bisa ayakuna azban ma'amkanahu, ya. Karena apa? Karena memang bimbang kalau dia sudah menikah kan harus dia harus tentu memenuhi nafkah istrinya gitu ya. Wal ihtimam bil ma'isha, dan memperhatikan kebutuhan keluarganya. Wa ikmal talabil ilmi wahtaja bi hadis, ya. Dan Syekh Khatib al-Baghdadi ini juga bersandar pada hadis Nabi, ya. Nabi bersabda, khairukum ba'dal mi'ataini khafiful hadha wa huwa alladhi la ahla lahu wa la walad. Ya, Masya Allah. Jadi Khatib al-Baghdadi ini mengatakan bahwa sebaik-baik ya orang yang ada di antara kita ba'dal mi'atain khafiful hadh wa huwa alladhi la ahla lahu wa la walad, ya. Artinya dalam menuntut ilmu itu ya yang baik itu adalah ketika orang itu tidak punya banyak beban gitu ya, dia tidak punya istri dan tidak punya anak, atau tidak punya suami dan tidak punya anak, ya. Nah, jadi ulama mengatakan bahwa maksud dari Syekh Khatib al-Baghdadi ini intinya jika kita memang belum mempersiapkan diri untuk menikah ya, dan tidak ada dorongan yang kuat untuk menikah, maka pastikan kita fokus untuk ilmu, ya. Karena memang ya bagaimanapun setelah menikah tidak berarti menghalangi seorang dari menuntut ilmu, ya, karena banyak para ulama kita juga menikah sejak muda, tapi tentu perhatian mereka itu akan terbelah gitu ya. Jadi tidak bisa sepenuhnya totalitas pada ilmu, ya, kecuali jika memang istri, anak-anak mereka ridho, ya, misalnya sang suami harus fokus sementara waktu dalam menuntut ilmu, dan ini tentu tentu mengandung kebaikan dan keburukan gitu ya. Nah, termasuk kitab yang sedang kita kaji ini Bapak Ibu sekalian, Al-Imam An-Nawawi ini kan memilih untuk membujang, ya. Memilih untuk membujang, dan beliau punya alasan kuat, kata beliau, mengapa saya tidak menikah? Karena saya bimbang. Kecintaan saya terhadap ilmu itu membuat saya lalai terhadap kewajiban nafkah istri dan nafkah anak-anak. Gitu. Subhanallah, ya. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang keluarga kita gitu ya, yang memang berniat mau membujang, ya boleh, nggak ada masalah, tapi ilmunya harus sama nanti dengan Imam An-Nawawi gitu ya. Jadi harus ngarang kitab juga gitu ya.
Tapi kalau cuma membujang, terus mager aja, nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas yang bermanfaat, ya jangan, gitu. Ya jangan, gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi ulama pun ketika memutuskan untuk membujang, subhanallah, karya mereka luar biasa. Artinya betul-betul all out dan totalitas, gitu. Ya banyak ya kita kenal ulama-ulama yang sampai ada kitab itu apa namanya al-ulama al-uzzab, gitu ya. Jadi ulama-ulama yang membujang. Itu ada sederet ulama-ulama terkemuka dunia. Jadi rata-rata memang ya kalau mereka memutuskan untuk tidak menikah, mereka berkarya itu luar biasa, gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita juga dapat ya mengambil beberapa pesan dari misalnya Ibrahim bin Adham. Ini salah seorang ulama sufi ya, yang juga gurunya para ulama. Kata beliau, "Man ta'awwada abghas an-nisa lam yuflih, yakni ishtaghala bihinna wa hadha fi ghalib an-nas la khaut." Ya, ini saya coba terjemahkan tidak tekstual ya, karena kalau tekstual ini agak kurang baik didengar gitu ya. Nah, jadi intinya kalau sudah kalau sudah berkeluarga ya tentu dia punya kebutuhan biologis yang perlu disalurkan dan lain-lain gitu ya. Maka tentu hal itu akan membuat dia disibukkan dari ilmu ya. Kemudian dari Sufyan Ats-Tsauri, idza tazawwaja al-faqih faqad raqibal bahra fa in walada lahu faqad kasara bihi, ya masya Allah ya. Ini juga misalnya perkataan Sufyan Ats-Tsauri, jika seorang ahli ilmu itu telah menikah maka ia seperti mengarungi lautan. Dan ketika dia punya anak ya, maka dia akan terpecah menjadi desiran ombak gitu ya. Subhanallah. Jadi pecah seperti ombak gitu. Artinya memang ya seorang suami tentu ya, artinya dia tidak bisa sepenuhnya untuk ilmu karena dia punya kewajiban nafkah, dan itu juga berpahala yang luar biasa ya. Nah, jadi karena kita sekarang kan bicara topik ilmu gitu. Qala Sufyan li rajulin, ya berkata Sufyan Ats-Tsauri kepada seorang laki-laki, tazawwajta, apakah engkau telah menikah? Faqala la, ya laki-laki itu berkata tidak atau belum ya. Qala ma tadri ma anta fihi minal afiyah ya. Nah, jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, apa kamu tahu bahwa kamu sebenarnya diberikan kebaikan, artinya diberikan kesempatan ya untuk menuntut ilmu gitu ya. Kemudian wa an Basri al-Hafi rahimahullah, juga dari Basri al-Hafi, beliau berkata, man lam yahtad ila nisa falyattaqillah wa la ya'laf abkhadhihinna ya. Nah, jadi intinya barang siapa memang yang tidak tidak terdesak untuk menikah gitu ya, tidak ada dorongan yang kuat, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qultu. Nah, ini qultu ini maksudnya Imam An-Nawawi berkata, saya berkata ya. Jadi kan tadi beliau mengutip banyak perkataan para ulama. Nah, pada bagian ini beliau menjelaskan dengan kalimatnya sendiri. Hadza kulluhu muwafiq li madhhabina. Ya, semua ini kata beliau itu sesuai dengan madhab kami. Artinya madhab Syafi'i, karena beliau bermadhab Syafi'i. Fa inna madhhabana anna man lam yahtad ila nikah istahabba lahu tarkuhu ya. Jadi barang siapa yang memang tidak ada dorongan kuat untuk menikah, maka memang sunnah hukumnya dia tidak menikah, agar dia bisa totalitas dalam ilmu gitu ya. Wa kadza in ihtaja wa ajaza an mu'natih. Ini termasuk, mohon maaf ya, orang-orang yang memang punya masalah biologis gitu ya, punya artinya punya masalah seksual gitu ya, maka dia harus menyembuhkan dulu. Artinya harus ada terapi dulu ya, sampai dia sembuh dan normal kembali ya. Termasuk orang yang memang belum mampu untuk menafkahi keluarga atau belum ada gambaran bagaimana menafkahi keluarga. Nah, ini dilarang sementara waktu untuk menikah gitu ya. Wa fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari Muslim, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala rijali minan nisa. Ya, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan bagi seseorang, bagi laki-laki, melainkan fitnah ataupun cobaan atas wanita gitu ya. Wa fi Sahih Al-Muslim, dalam Sahih Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda, inna dunya hulwatun khadirah. Ya, dunia itu hijau dan mempesona, kata Nabi.
Wa innallaha mustakhlifakum fiha, maka Allah telah memberikan amanah kepada kalian untuk mengelolanya. Fayanzuru kaifa ta'malun, Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya, maka bertakwalah kalian terhadap dunia, wattaqun nisa, dan bertakwalah atau waspadalah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnatin Bani Israil kanat fin nisa, karena ujian yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnahnya wanita, gitu. Ini pesan yang kedua ya, terkait agar kita itu memutus segala mata rantai yang dapat membuyarkan fokus kita terhadap ilmu, gitu. Yang ketiga, kata beliau, adab yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, wayan bagi lahu ayatawadha lil ilmi wal muallim pabitawadu'ihi yanaluhu. Ya, seorang penuntut ilmu itu harus tawadhu kepada ilmu dan tawadhu pula kepada guru. Karena dengan begitu dia akan mendapatkan ilmunya. Ya, waqad amarona bitawadhu mutlaqan fahahuna aula. Ya, jadi jika Nabi memerintahkan kita tawadhu itu secara umum, artinya dalam hal apapun kita harus tawadhu. Nah, dalam hal ilmu, kata beliau, aula itu lebih utama. Dalam ilmu itu lebih utama, harus tawadhu. Ya. Waqad qalu, ulama berkata, al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makani al ali. Nah, ini syair yang juga dikutip oleh Imam Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim. Kata beliau, ilmu itu adalah musuh bagi orang-orang yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, seperti air yang menjadi musuh terhadap tempat yang tinggi. Artinya kan air tidak mungkin naik ke tempat yang tinggi, gitu. Ya, sama juga orang yang sombong tidak akan mungkin mendapat ilmu, gitu. Ya. Wa yanqadu li muallimihi wa yushawiru fi umurihi wa ya'tamir bi amrihi kama yanqadu al-marid li tabibi hadhikin nasih, gitu. Jadi kata beliau termasuk, gitu ya, seorang murid itu dia harus menerima kritikan atau masukan dari gurunya, gitu ya. Sama seperti orang yang orang yang sakit kan harus juga terima nasihat dari dokter, gitu. Jadi kalau kita tidak terima nasihat dari dokter, ya gimana mau sembuh, gitu. Maka begitu pula seorang murid harus senantiasa menerima nasihat dari gurunya. Adab yang keempat, qalu wala ya'khudz al-ilma illa mimman kamilat ahliyatuh. Masyaallah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini di antara pesan Imam Imam An-Nawawi yang banyak dikutip oleh para ulama, ya. Jadi kata beliau, adab yang keempat, bahwa ilmu itu tidak boleh diambil melainkan dari orang-orang yang sudah betul-betul menguasai bidang tersebut, gitu ya. Jadi kata beliau, kamulat ahliyatuh, ya. Jadi beliau betul-betul telah menguasai bidang yang dia ajarkan, wa zaharat diyanatuh, ya. Yang kedua, kata beliau, tampak perilaku religinya. Artinya dia orang yang religi, gitu ya. Jadi yang memperhatikan ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah yang sunnah, gitu ya. Yang ketiga kata beliau dalam bab ini, wa tahaqqaqat ma'rifatuh, ya. Dan orang yang sudah terbukti pengetahuannya. Jadi kalau ilmunya itu tidak semata-mata disampaikan tapi diamalkan, gitu. Washtaharat siyanatuhu wa siyadatuh, ya. Dan terkenal bagaimana dia menjaga ilmu, senantiasa belajar dan menjadi teladan. Nah, subhanallah, ya. Makanya memang ini ideal Bapak Ibu sekalian, ya. Dulu memang para ulama seperti mana kita pernah jelaskan sebelum ini, nginceng dulu gurunya, gitu. Ya, nginceng gurunya. Karena kan dia akan mengambil ilmu dari beliau, gitu. Maka dia perhatikan dulu adab kesehariannya, ibadahnya. Jika memang orang itu dikenal kesolehan dan kebaikannya, tidak semata-mata ngomong, gitu ya, maka barulah diambil ilmunya. Subhanallah. Ini yang sangat ideal sekali Bapak Ibu sekalian, gitu. Faqad qala Ibnu Sirin wa Malik wa khalaik minas salaf, ya. Nah, jadi seperti mana perkataan Ibnu Sirin, ini ulama terkemuka juga, ya, termasuk ulama salaf, Imam Malik dan banyak para ulama salaf, kata beliau, hadzal ilmu dinun. Ilmu ini adalah agama. Panzuru amman ta'khuduna dinakum, masyaallah. Jadi kata para ulama, ilmu ini adalah agama, maka kalian harus melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Wala yakfi fi ahliyati ta'lim ay yakuna katsirul ilmi. Tidak harus seorang guru itu harus banyak ilmunya, tidak harus. Ya, balian bagi
ma'a kathrati ilmihi bidzalikal fan wa kaunuhu lahu ma'rifatun fil jumlah bighairihi minal funun asy-syar'iyyah. Ya. Nah, tetapi kan yang paling penting itu kan bagaimana aplikasinya, pengamalannya. Fa innaha martabatun wa yakunu lahu darajatun wa dinun wa khalaqun jamil wa dhihnun sahih wa itla'ut tam, gitu ya. Jadi intinya ya seorang guru itu kata beliau ya harus punya kewibawaan ya, kemudian orang yang punya akhlak yang baik gitu ya, kemudian pemikiran yang jernih ya, tidak liberal gitu ya, tidak mendukung dosa, tidak mendukung kemaksiatan gitu ya. Pemahamannya umumnya sejalan dengan para ulama yang lain gitu. Ya, tapi kalau dia nyeleneh gitu ya, punya pandangan yang berbeda, bahkan menyelisihi pandangan ulama-ulama salaf, ya kita tidak perlu mengambil ilmu dari mereka. Gitu. Nah, ini poin yang keempat. Poin yang kelima, qalu la ta'khuz al-ilma mimman kana akhdhuhu lahu min butunil kutub. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ini pesan beliau. Jangan ambil ilmu ya dari orang-orang yang semata-mata belajar otodidak saja, gitu ya. Ya, jadi min ghairi qiraati ala suyukh au syaikhin haziq gitu. Yang dia tidak punya guru gitu. Subhanallah ya. Jadi jangan belajar dari orang yang otodidak gitu ya. Yang memang dia tidak punya guru. Mengapa? Ya, paman lam ya'khuz illa minal kutub yaqa fi tashib wa yakthur minal ghalat wa tahrib. Karena orang yang semata-mata baca buku saja, Bapak Ibu sekalian, tidak ada gurunya, tidak ada syekhnya, maka akan banyak kesalahan, akan banyak distorsi gitu ya. Bahkan kata beliau akan banyak ngarangnya gitu. Ya, karena dia punya banyak keterbatasan gitu ya. Karena tentu ketika membaca kitab ya kan kita perlu baca syarahnya, penjelasannya gitu ya. Dan banyak hal yang kadang-kala kita tidak pahami dari maksud perkataan ulama itu, karena boleh jadi dia hanya baca karangan ulama tersebut pada buku tersebut, dia tahu misalnya penjelasan ulama yang sama pada kitab yang lain gitu. Nah, ini kan dia perlu tahu. Makanya kata beliau, jangan mengambil ilmu dari orang yang semata-mata baca buku saja, tidak berguru. Jadi Bapak Ibu sekalian, tradisi para ulama itu memang kalau belajar itu berguru. Poin yang keenam, wayan bagi ayanzur muallimahu bi'ainil ihtiram. Hendaknya kita memperlakukan guru itu dengan penuh penghormatan dan memuliakannya. Wa ya'taqid kamala ahliyatihi wa rujhanihi ala aktsari tabaqatihi, ya. Dan ketika dia berhadapan dengan guru, anggap guru itu adalah orang yang paling alim ya di antara guru-guru yang lain, agar dia betul-betul menghormati itu dengan dengan totalitas gitu. Jadi tidak membanding-bandingkan beliau dengan yang lain. Jadi ketika kita sudah berhadapan dengan seorang guru, anggap dialah yang paling alim di antara guru-guru yang lain gitu. Ya. Waqad kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in wa qala Allahumma astur aibi muallimi anni wa la tadhhab barakata ilmihi minni. Masyaallah ya. Jadi kata para ulama dulu ya, setiap ada penuntut ilmu yang akan datang menemui gurunya, apa yang mereka baca, ya Allah, tolong tutupi semua aib guruku dari diriku, Masya Allah. Ya, jangan sampai hilang keberkahan ilmu dariku gitu, Masya Allah. Jadi mereka berharap Allah menutup aib gurunya ketika dia sedang menuntut ilmu gitu. Ya, ini agar dia tidak kemudian kehilangan ihtiram, ya, penghormatan terhadap gurunya. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kuntu asfah al-waraqah baina yaday Malik rahimahullah safhan rafiqan hibatan lahu li alla yasma waq'uha. Ya, bahkan ini masyaallah Ibu sekalian di antara tingginya akhlak Imam Asy-Syafi'i. Saya, kata beliau, di depan Imam Syafi'i bahkan ketika buka buku itu pelan-pelan gitu. Pelan-pelan bukunya, saya tidak mau suara berisik dari buku yang saya buka itu terdengar Imam Malik, kata beliau. Subhanallah, Bapak-Ibu sekalian. Jadi wajar ya, Imam Syafi'i lahir sebagai ulama besar dunia gitu. Jadi jangankan suara batuknya gitu ya, atau suara dehemnya gitu, atau suara hentakan kaki ya kalau di sekolah gitu ya. Ini Imam Syafi'i itu bahkan ketika membalikkan buku, beliau tidak mau buku suara berisik dari ketika dibukanya buku itu terdengar oleh Imam Malik, Masya Allah. Tinggi sekali akhlak Imam Syafi'i.
Imam Rabi berkata, wallahi majtara'tu an ashrab al-ma' wa syafi'i yanzur ilayya haibatan lah. Ini Imam Rabi, Bapak Ibu sekalian, ulama juga, berguru pada Imam Syafi'i. Kata beliau, saya tidak pernah berani, kata beliau, minum air di depan Imam Syafi'i yang sedang melihatku, karena kewibawaan Imam Syafi'i, kata beliau. Nggak berani minum air gitu. Subhanallah. Ya. Kita kadang-kadang ada juga murid yang buang angin misalnya, subhanallah. Ya. Ini Imam Rabi sekalian, minum pun beliau merasa sungkan di depan gurunya. Gitu. Wa qala Hamdan al-Asfahani, kuntu inda Syarik rahimahullah, beliau sedang bersama Syarik, ini ulama juga bernama Syarik, semoga Allah merahmati beliau, fa'atahu ba'dul auladil mahdi fastanada ila ha'id wa sa'alahu an hadithin falam yaltafit ilaihi wa aqbala alaina thumma 'ada fa'ada limithli dhalik faqala astakhifu bi auladi khulafa faqala Syarik la walakin al-ilma ajal inda Allah ta'ala min an asna'ahu pajathan ala rukbatihi faqala Syarik hakadha yatlubul ilma. Ya, ini sama ya, artinya bagaimana para ulama kita itu betul-betul memuliakan ilmu dan gurunya. Dari Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, min haqqil alim alaika an tusallim alal qaumi amatan wa takhusuhu bi tahiyyah wa an tajlis amamahu wa la tashiru indahu biyadik, gitu ya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, di antara adab ya yang perlu diperhatikan ya seorang murid adalah memuliakan orang alim adalah dengan menyambut dengan senang hati kehadirannya. Nah, jadi kalau kita ada guru yang datang, jadi kita sambut dengan gembira, wajah ceria gitu ya. Artinya dalam walaupun mungkin kita punya masalah ya atau mungkin punya persoalan, tapi tetap ketika berhadapan dengan guru kita sambut dengan wajah yang ceria, karena itu akan membuat guru kita juga gembira. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, setelah itu duduk sopan di hadapannya, gitu ya. Kemudian tidak menunjukkan dengan jari-jari tangan, tidak memalingkan pandangan. Artinya ketika kita menggunakan tangan kan itu tidak, kan di antara orang Arab ini kan biasa mereka menggunakan jari ya sebagai isyarat. Misalnya kalau menyuruh diam kan seperti ini gitu ya. Kalau begini tangannya artinya tolong hentikan pembicaraan karena tidak bermanfaat gitu ya. Itu kan biasa. Nah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan gunakan isyarat tangan kepada guru ya, karena itu tidak sopan, kata beliau. Ya, jadi kalau kita ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, maka sampaikan dengan lisan, tidak menggunakan isyarat tangan gitu. Tidak memalingkan pandangan, ya, kalau guru sedang mengajar, kita tidak memalingkan pandangan kita. Kemudian tidak menyampaikan kata orang yang berseberangan dengan pernyataannya. Ini di antara adab ya sekalian. Jadi kalau kita bertanya kepada guru gitu ya, maka upayakan kita tidak menghadirkan pernyataan yang berseberangan. Kan kita kan kadang-kala kalau nanya itu, Ustadz, saya pernah dengar Ustadz ini ngomong begini gitu. Nah, itu upayakan kalau memang dia berseberangan dengan pandangan Ustadz, maka tidak kita tanyakan gitu ya. Apalagi kemudian kalau di depan orang lain gitu ya. Jadi ya kita kalau bisa bertanya saja ya, tidak perlu kemudian menghadirkan satu profil yang lain yang boleh jadi nanti akan merusak suasana menuntut ilmu ya dengan ghibah dan lain-lain. Jadi upayakan kita tidak menyebut nama, terutama sekali jika memang pernyataan itu ya tidaklah diucapkan secara terang-terangan, lebih kepada pandangan pribadi saja. Kata beliau berikutnya, tidak berbuat zalim terhadap orang lain di sisi atau di hadapannya. Masya Allah. Jadi artinya tidak melakukan kezaliman ketika kita berada dengan guru kita. Selanjutnya, tidak mengenakan pakaiannya. Masya Allah. Ya, wala ta'khudh bi thawbihi, atau lebih tepatnya wala ta'khudh bi thawbihi ini tidak menarik pakaiannya gitu ya. Memang kan orang Arab itu, Bapak Ibu sekalian, ini terutama orang Arab Badui gitu ya. Itu memang kalau dia ingin bicara ya, atau ingin menarik perhatian kita, itu dia narik baju kita. Kan pernah dengar cerita Nabi pernah ditarik bajunya oleh orang-orang Arab Badui sampai tercekik lehernya gitu. Nah, itu di antara tradisi orang Arab Badui ya. Jadi Arab kampung gitu ya.
yang memang tidak belajar adab ya, belum belajar banyak tentang agama, itu mereka untuk menarik perhatian lawan bicaranya itu mereka menarik baju. Nah, kata Imam Nawawi, wala ta'khudh bi thawbihi wala tulihu alaihi idza kasila, ya. Kemudian kalau guru kita memang sedang tidak ada moodnya gitu ya, memang dia sedang diam aja misalnya, udah kita jangan terlalu banyak bertanya. Wala tashba' min tuli suhbatihi, ya. Kemudian jangan pernah bosan untuk senantiasa banyak bersama dengan beliau. Nah, ini terutama bagi yang mulazamah ya, yang di pesantren, ya, yang di sekolah ya. Kalau yang mungkin daily mungkin agak sulit ya. Nah, tapi kalau yang di pesantren maka upayakan ya kita banyak berkhidmat dengan guru kita. Ya, dulu kita juga begitu ya. Jadi tradisi santri itu adalah bagaimana banyak berkhidmat kepada gurunya. Fa inna ma huwa kanakhlah tanzur mata yasqut alaika minha syai'un, gitu ya. Nah, jadi intinya seperti orang yang sedang menunggu buah yang jatuh dari pohon. Artinya dia selalu membersamai gurunya. Adab yang ketujuh, min adabil muta'allim ayataharra radiyal al-muallim. Jadi yang ketujuh ini kita senantiasa berupaya mendapat ridhonya guru, gitu ya. Nah, jadi tidak menyebarkan rahasianya ya, kemudian tidak meribahnya ya. Kemudian fa in ajiza faroqa zalikal majlis ya. Kalau memang dalam satu majelis itu orang membicarakan aib gurunya dan dia tidak bisa menghentikannya, maka tinggalkan majelis itu. Subhanallah, ini adabnya. Adab yang ke-8, wa alla yadkhul alaihi bighairi idzin ya. Jadi tidak menemui guru tanpa izin ya. Adab yang ke-9, wa ayyadkhul kamil al-haibah farid al-qalbi minasyawagil mutahhiran mutanazifan bisiwak ya. Jadi kalau menemui guru maka temui beliau dengan penuh penghormatan ya, fokus, bersih ya, menyikat gigi kata beliau ya, kemudian membersihkan diri kalau laki-laki, artinya jangan sampai datang dalam kondisi tidak bersih ataupun kusut ya, baik pakaian, rambut atau tubuhnya gitu ya. Adab yang ke-10, wa yusallim 'alal hadirin kulluhum bisautin yasma'uhum. Nah, kalau guru kita sedang mengajar, ada yang lain juga, maka ucapkan salam kepada semua yang hadir ya, dengan ucapan salam yang didengar oleh semuanya ya. Adab yang ke-11, wala yatakhatta riqab an-nas wa yajlis haitsu intaha bihil majlis. Kalau kita hadir ke majelis ilmu An-Nawawi, upayakan kita tidak melangkahi pundak-pundak orang. Gitu ya. Nah, jadi udah pokoknya duduk di paling belakang aja gitu. Itu adabnya gitu ya. Illa ayyasrah lahu syekh awil hadirun bitaqaddum wa takhatti. Ya, kecuali kalau memang ada arahan, ayo jamaah silakan merapat itu baru boleh. Ya, itu boleh kalau memang ada ruang kita ke depan itu bagus gitu ya. Nah, tapi jika tidak kita tidak melangkahi bahu atau pundak orang lain. Adab yang ke-12, wala yuqim ahadan min majlisihi. Nah, ini adabnya sekalian. Jangan pernah menyuruh orang lain berdiri dari satu tempat duduk agar kita duduk di tempat itu, nggak boleh. Ini adabnya ya. Fa in atharahu ghairu bi majlisihi lam ya'khudhu illa ayyakuna fi dzalika maslahatan lil hadirin ya. Wa bi ayaqrab minasy-syekh wa yudzakiruhu mudzakarata yantafi al hadirun biha ya. Kecuali jika memang ada murid yang memang dipanggil oleh guru dekat dengannya, mungkin membantu membacakan kitab ya, atau menuliskan nasihat beliau, itu boleh. Artinya kalau memang guru kita menyuruh kita ke depan atau duduk di suatu posisi, boleh jadi di tempat itu ada orang lain, itu boleh. Kalau atas perintah guru, tidak atas kemauan kita gitu. Adab yang ke-13, wala yasjlis wastal halaqa illa lid-darurah. Ya, gitu ya. Nah, jadi kata beliau, jangan duduk di tengah-tengah majelis. Jadi kan kadang ada halakoh yang melingkar gitu ya. Jangan duduk di tengah-tengah kata beliau. Ini bagi murid ya. Wala baina sahibaini illa biridahima ya. Dan jangan pula tiba-tiba kita duduk di tengah-tengah dua orang sahabat kita yang sedang mendengarkan kajian atau sedang belajar. Itu nggak boleh. Kecuali jika memang keduanya mengizinkan. Nah, ini adab ya. Nah, ini subhanallah di antara adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi. Adab yang ke-14 kata beliau, wa yata'addab ma'a rifqatihi wa hadiril majlis. Beradablah dengan siapapun murid-murid yang lain yang hadir dalam majelis ilmu gitu ya.
Kemudian yang ke-15, wala yarfa' sautahu rif'an balighan min ghairi hajah. Jangan pernah meninggikan suara dalam majelis ilmu, jangan tertawa terbahak-bahak, wala yakthur al-kalam bila hajah, dan jangan banyak bicara tanpa keperluan. Adab yang ke-16, wala ya'bath biyadihi wala ghairiha wa yaltafit bila hajah bal yaqbal ala asy-syaikh musghiyan ilaih, ya. Kata beliau, jangan sepanjang kita berada di majelis, jangan bermain-main dengan tangan, dengan pulpen gitu ya, atau dengan apapun, dan jangan memalingkan wajah tanpa ada keperluan, tetapi tetaplah kita menghadap guru kita, gitu ya, kecuali jika memang ada keperluan yang lain. 17, la yusbiquhu ila syarhi mas'alatin au jawab soal, ya. Jangan pernah kita mendahului guru kita menjelaskan sesuatu atau menjawab sesuatu. Ya, jadi tiba-tiba guru kita mau menjelaskan, kita udah menjelaskan. Guru kita mau jawab, kita udah menjawab, gitu ya. Nah, ini di antara su'ul adab, ya, adab yang buruk dalam majelis ilmu bersama guru. Kalau tidak diminta, maka kita diam saja. Ya, kecuali kalau kita ditanya untuk menjelaskan, itu diperbolehkan. Kemudian yang kita ambil poin-poin besarnya aja, ya, biar kita bisa habiskan ya adab-adab murid ini. Ke-18, wa yatalattaf fi su'alihi wa yuhsin khitabahu wa la yastahi min su'al amma ashkal alaih. Jadi kata beliau, berlemah lembutlah ketika bertanya dengan guru, ya, jangan terlalu kasar, apalagi dengan kalimat-kalimat yang menjustifikasi misalnya, itu kita hindari. Kemudian perbaguslah ya kalimat-kalimat yang kita gunakan ketika berbicara dengan guru, dan jangan malu kalau ada hal-hal yang kita belum paham, tanyakan itu, ya. Poin ke-19, wa idza qala lahu syekh afahimta fala yaqul na'am hatta yattadih lahu al-maqsud idahan jaliyan li alla yakdzib wa yafutuhu al-faham. Kalau guru kita bertanya udah paham belum? Kalau memang kita belum paham, jangan berbohong kita udah paham. Nah, subhanallah. Jangan berbohong kita udah paham. Ya, jujur aja. Ustadz, ustadzah, atau ibu, atau bapak, mohon maaf saya belum paham yang bagian. Jadi harus terus terang, kata Al-Imam An-Nawawi. Jadi jangan berbohong kepada guru. Ke-20, wala yastahi min qawlihi la afham. Jangan pernah malu untuk berkata saya belum paham. Subhanallah, saya belum paham. Jadi harus kita harus mendidik diri kita untuk berkata terus terang jika memang kita belum paham. Ya. Poin ke-21, wa minha i'tiqad asy-syekh i'tina'ahu wa raghbatihi wa kamal aqlihi wa wara'ihi wa milkihi li nafsihi wa adami nifaqihi. Ya. Jadi intinya bagaimana kemudian kita memberikan perhatian ya kepada guru ya dengan dalam segala kondisinya gitu ya. Intinya bagaimana kemudian kita senantiasa menghormati, memuliakan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat beliau tidak suka atau tidak ridho dengan perbuatan kita gitu. Ke-22, wayan bagi idza sami'a syekh yaqulu mas'alatan aw yahki hikayatan wa huwa yahfazuha aw yaskhilaha isgha'an lam yahfazuha illa idza alima an hali syekh itharuhu ilmihi bi ayin muta'allim hafizuha, ya. Jadi kalau kita mendengar ya, syekh itu menjelaskan sesuatu atau menceritakan sebuah kisah dan dia hafal ya, isgha' man lam yahfazha illa idza alima min hali syekh itharuhu ilmihi, gitu ya. Jadi intinya jangan menunjukkan kalau kita hafal, kalau kita faham terhadap masalah atau terhadap tema yang sedang dijelaskan oleh guru kita, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menonjolkan diri bahwa kitalah yang paling alim di antara murid-murid yang lain, gitu. Ya. Ke-23, wayan bagi ayyakuna harisan ala ta'allum muwaziban alaihi fi jami' awqatihi lailan wa nahara. Jadi intinya seorang murid ya itu harus senantiasa disiplin ya dalam menuntut ilmu. Jadi tidak banyak absennya ya, tidak banyak uzurnya gitu ya.
baik ketika sedang dalam perjalanan atau sedang ada di rumah, atau tidak kemana-mana gitu. Jadi intinya tetap ada waktu untuk belajar. Ini saya skip aja ya beberapa uraian dari para ulama, karena pada umumnya itu sama ya dengan uraian yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Baik. Poin ke-24, wayan bagi ayasbir ala jabwati syaikhihi wa su'i khalqihi. Ya, khuluqihi gitu ya. Jadi kata beliau, hendaknya kita bersabar kalau seandainya ada sikap atau kalimat-kalimat yang kita rasa agak kasar, agak keras dari guru kita. Gitu ya. Jadi sabar aja. Gitu ya. Ini kata para ulama kan, guru dan dokter itu kan mereka tidak akan memberikan manfaat kepada kita kalau kita tidak memuliakan mereka. Jadi kalau kita kasar kepada dokter, kasar kepada guru, kata ulama, maka tahanlah sakitmu kalau kamu kasari dokter, kemudian sabarlah terhadap kejahilanmu kalau kamu kasar terhadap guru. Gitu. Ya, jadi ini diantara pesan para ulama kita. Adab yang ke-25, min adabihi al-hilmu wal anah ayakuna himmatuhu aliyah. Jadi intinya kita punya semangat yang tinggi dalam belajar ya, dan hendaknya menjadi orang yang tenang dalam belajar ya. Jadi tidak tergesa-gesa ya, tidak kemudian menunjukkan kalau kita itu selalu rusuh gitu ya kalau belajar. Jadi tenang aja, tenang ya, kemudian calm down setiap kali bertemu dengan guru kita. Kemudian poin ke-26, idza jaa al-majlis ya syekh falam yajid yantazarahu. Kalau kita sudah datang lebih dulu ke majelis ilmu, sementara guru kita belum datang, tunggulah di sana. Ini di antara adab yang jaga oleh para ulama agar kita mendapat keberkahannya. Jadi jangan karena gurunya belum hadir, ya kita akhirnya keluar dari tempat itu ya ke tempat yang lain. Jadi upayakan kalau kita tahu guru kita belum datang, maka tunggulah di tempat dia bakal mengajar. Ya. Poin ke-27, yan bagi tagnim tahsil fi waqtil firaq wan nasyad. Kalau ada waktu luang, ya upayakan kita mengulang pelajaran, ya tidak menjadikan waktu kosong itu terbuang sia-sia. Poin ke-28, wa ya'tani bitashiih darsihi alladhi yatahaffazuhu tashihan mutqinan ala syekh. Nah, jadi kalau misalnya kita ketika di majelis ilmu membuat catatan gitu ya, ada hal yang boleh jadi kita tidak begitu yakin gitu ya, kita bisa minta syekh kita atau guru kita itu mengkoreksinya. Ya mungkin ada ayat yang keliru atau hadis yang keliru yang dikutip, maka kita minta guru kita mengoreksi gitu. Poin ke-29, yabtadi darsahu bilhamdillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya ketika seorang pelajar memulai belajar, jangan lupa bersyukur kepada Allah, berselawat dan berdoa, wa doa lil ulama, terutama kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, ya, kepada kedua orang tua kita, dan kepada kaum muslimin, gitu ya. Ini diantara adab. Poin ke-30, wa yudawim ala tiqrar mahfuzatihi, ya, hendaknya kalau kita menulis pelajaran atau mempelajari sesuatu sering diulang-ulang. Ini kita masih 5 poin lagi sekalian, mohon izin. Wal yudzakira bimahfuzatihi wal yadim al-fiqr fiha wa ya'tani bima yahsul fiha minal fawaid. Jadi hendaknya kita selalu muzakarah apa yang telah kita hafal, dan yang paling penting adalah mengambil manfaatnya. Tidak semata-mata kita hafal itu hafal buta gitu ya, hafal tok gitu ya, tapi kita tidak mengambil manfaatnya. Nah, yang paling baik itu adalah ketika kita mengulang hafalan kita ingat ya apa yang kita hafal dari fawaid atau faedah-faedah yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, kemudian poin ke-32, wayan bagi ayabda min durusihi ala masyayikh fil hibzi wat tiqrar wal mutala'ah bil aham fal aham. Jadi kalau belajar, kata beliau, hendaknya mulailah dari tema-tema yang paling penting. Ya, seperti tentang Al-Qur'an gitu ya. Kemudian ilmu-ilmu yang memang harus kita dahulukan.
gitu ya. Wa kana salaf la yu'allimuna al-hadits wal fiqh illa liman hafizal Qur'an gitu ya. Kalau dulu nih para ulama itu mereka tidak akan belajar hadis sampai mereka sudah banyak mempelajari Al-Qur'an atau hafal Al-Qur'an gitu. Itu di antara cara kita menjaga aulawiyat ya. Jadi skala prioritas dalam belajar ilmu. Kemudian poin ke-33, la yahtaqir faidatan yaroha aw yasma'uha fi ayyi fanin kanat ya, bal yubadir ila kitabatiha. Jangan pernah mencela atau meremehkan ilmu apapun yang kita baca, yang kita lihat atau yang kita dengar, kata beliau. Tapi tulis aja, kata beliau. Ya, tulis aja ya, karena boleh jadi hal itu akan kita ambil manfaatnya nanti di kemudian hari. Nah, adab yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, wayan bagi ayyarshid ya rifqatahu wa ghairihim minat talaba ila mawatin al-istighal wal faidah. Jadi bagaimana kita juga mengajak sahabat-sahabat kita ya, rekan-rekan kita untuk sama-sama menuntut ilmu ya, mengambil manfaat dari para guru ya, sehingga kita tidak semata-mata mendapat manfaat untuk diri kita, tetapi juga menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain gitu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian ya penjelasan terkait dengan adab-adab seorang murid ya. Mohon maaf mungkin saya baca secara cepat saja agar kita bisa membaca secara umum, dan nanti mangga Bapak Ibu sekalian saya anjurkan bisa membaca langsung ya kitab ini terutama pada bagian yang rinci-rincinya gitu ya, terkait dengan adab seorang murid atau adab seorang penuntut ilmu. Baik, demikian Kang Faisal, silakan mungkin di antara Bapak Ibu yang mau bertanya kita persilakan. Insyaallah tabarakallah, hatur nuhun Ustaz atas penjelasannya yang jujur saya sendiri banyak yang baru tahu ya, padahal kalau misalkan dibilang jadi murid menuntut ilmu sejak dari SD, tapi di SD tidak belajar ini, di TK juga ya. Dan ini hal yang perlu dipahami sebagai seorang murid dan perlu disadari ya untuk mendapatkan ini, karena pasti pertanyaan seorang guru, bagaimana ya menerapkan ini supaya murid menjalankan adab-adab ini, itu kan dasar pertanyaannya Ustaz. jadi tantangan juga. Oke, mangga Bapak Ibu jika mau bertanya silahkan di kolom chat ataupun raise hand, atau mau berdiskusi atau menyampaikan pendapat segala macam, boleh silahkan untuk bisa raise hand atau di kolom chat. Mungkin sebagai pembuka tadi Ustaz, pertanyaan dasarnya bagaimana supaya bisa mengaplikasikan atau menerapkan ya kepada murid supaya murid bisa menjalankan adab-adab di atas. Gimana Kang Faisal? Bagaimana supaya murid-murid kita dalam kondisi sekarang bisa menerapkan adab-adab di atas, Ustaz? Iya, baik Bapak Ibu sekalian, memang terkait dengan adab ya, kalau kita baca dari banyak kitab adab kan setidaknya saya pernah jelaskan di awal ya, ada banyak kitab adab yang yang kita baca di Indonesia atau mungkin yang jarang dibaca ya. Maka memang pada umumnya di awal-awal bab itu para ulama selalu menjelaskan bahwa adab ini dia tidak semata-mata tidak semata-mata disampaikan dalam bentuk teori gitu ya, tetapi bagaimana diimplementasikan atau diamalkan gitu. Jadi betul kita perlu menjelaskan kepada murid-murid kita gitu ya, apakah di kelas ya memaparkan poin per poin tentang adab-adab itu gitu ya, baik dasarnya dari Al-Qur'an, dari hadis ya, serta perkataan para ulama gitu ya. Tapi yang lebih penting itu ya, atau yang paling utama adalah bagaimana seorang guru, kan kita bahas ya pada pertemuan yang sebelumnya adab seorang guru itu, bagaimana agar nilai-nilai adab itu dipraktekkan pertama kali oleh gurunya gitu ya. Ini yang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, itu yang kadangkala ya abai dilakukan oleh seorang guru ya. Kita mungkin menuntut murid untuk bersikap ini, bersikap itu gitu ya. Tapi di waktu yang sama mungkin ada beberapa guru yang abai ya, memperhatikan bagaimana adab-adab dirinya terhadap muridnya ya. Jadi bagaimana dia menampilkan adab-adab itu dalam akhlaknya gitu. Ya kan, dalam sebuah syair Arab ya dikatakan
lisanul hali aqsah min lisanil maqal, ya, bahwa perbuatan keteladanan itu kan lebih memiliki daya rubah yang lebih besar dibanding ucapan, gitu. Jadi kan boleh jadi kita udah menyampaikan, ya, kita mungkin bahkan sudah bikin besar-besar itu di dinding gitu, adab seorang murid gitu. Tapi kenapa ada murid yang tidak beradab gitu ya, atau kurang beradab? Nah, itu boleh jadi Bapak Ibu sekalian karena kurangnya keteladanan gitu ya. Jadi tidak semata-mata satu guru, tapi semua guru harus seperti itu. Karena kan beliau para murid itu kan melihat, ya, mencontoh, menduplikasi, ya. Kan seperti ya pepatah gitu ya. Kalau murid kencing berdiri, ya murid kencing berlari gitu ya. Artinya kalau ada satu kesalahan yang diperlihatkan di depan murid gitu ya, maka boleh jadi murid kita itu akan membuat sikap yang jauh lebih buruk dibanding sikap tadi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, intinya kan kita tahu bahwa keteladanan itu kan lebih utama dari semata-mata mengajar adabnya. Begitu Kang Faisal. Masya Allah, jadi ini ya dengan adab, dengan contoh yang mempercontohkan. Baik, silahkan Bu Ruri sudah raise hand, mangga Bu. Terima kasih Kang Faisal. Subhanallah, Masya Allah ya, Ustadz, banyak pencerahan dengan pemaparan dari Ustadz pada pagi hari ini. Dan saya kira betul ya bahwa adab baik guru maupun siswa ini perlu dilaksanakan supaya ilmunya tidak hanya nempel tapi juga barokah ya Ustadz ya. Betul Ibu. Nah, di Darul Hikam sendiri sebetulnya saat ini kami sedang membangun juga akhlak menuntut ilmu begitu. Jadi bagaimana kami ingin membangun giroh menuntut ilmu sehingga skill anak-anak itu terbangun gitu Ustadz. Dan ini mungkin salah satu nanti yang menjadi source atau sumber kami untuk menyusun panduan atau SOP yang harus kami sampaikan kepada siswa dan guru. Untuk itu mungkin izin untuk minta PPT-nya begitu Ustadz, nanti akan kami susun menjadi sebuah buku panduan untuk disampaikan ke guru dan dilatihkan ke siswa, karena kalau ke siswa kan memang harus dilatihkan, dibiasakan gitu ya Ustadz ya. Tapi tentu saja diawali dengan pemahaman dari guru-guru juga. Itu saja, bukan pertanyaan sih Kang Faisal. Mohon itu saja, mungkin nanti minta tadi yang disampaikan kami akan susun oleh tim di Darul Hikam menjadi sebuah buku panduan yang ya katakanlah praktis gitu Ustadz, sehingga mudah untuk dilaksanakan. Terima kasih. Mangga. Baik, bagaimana Ustadz? Ya, insya Allah. Baik. Hatur nuhun Ustadz. Iya, sami-sami Ibu. Barakallahu fikum. Di translate dulu ya Bu Ruri ya nanti. Iya betul, nanti ada Pak Rishan kan, ada Pak Rishan, ada Pak Andi, ada Pak Danis, insya Allah ya, kami akan bentuk tim gitu. Oke, alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada dari Bu Neni, Sumangga Bu Neni. Terima kasih Ustadz. Mangga Ibu. Ini menjadi renungan ya untuk kita secara Punten Bu Neni, suaranya kecil. Iya. Mohon. Mengapa seringkali kita memberikan ilmu terus lewat begitu saja mungkin ya, karena memang harus ada kesamaan gitu ya antara guru dan murid. Gurunya ikhlas, siswanya juga ikhlas gitu ya. Kalau dulu mungkin ya Ustadz dalam tanda kutip tidak terlalu sulit karena kan guru itu betul dicari ya Ustadz ya oleh murid itu ya. Betul. Oh dicari ya, sampai tadi ada yang melihat dulu bagaimana keseharian dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah menjadi lembaga seperti ini, guru teh siswa udah langsung aja disodori oleh kurikulum yang seperti itu. Kemudian guru juga ya sudah menjadi keseharian saja, sudah menjadi pekerjaan begitu ya. Sehingga hal-hal atau adab etika ini mungkin tidak menjadi perhatian khusus. Tapi alhamdulillah tadi Ibu Ruri ya sudah ini. Karena ini bukan hanya disampaikan tapi dilatih dan lain sebagainya.
Nah, terlebih lagi Ustadz bagaimana ya kalau dulu mah kan guru teh niat banget gitu ya mengajarkan ilmu. Mohon Ibu. Kondisi sekarang ada, mohon maaf, guru yang memang sebetulnya ente niat gitu mengajar mengajar atau mendidik itu. Betul. Itu mah alhamdulillah sekarang profesi guru sudah lebih bagus ya, lebih terhormat gitu. Ya, Kalau dulu mah kan pilihan terakhirnya betul Ibu. sehingga ada istilah awas dikawinkan ke guru gitu kalau dulu. Sekarang masih ada ya Ustadz yang Ya, mohon maaf sekolah di universitas pendidikan tapi sebetulnya nggak niat gitu ya. ketika jadi guru. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana ya kira-kira Ustadz ya Ya. sudah terjun ke Ya. dunia pendidikan tapi sebetulnya mas saya enggak niat gitu. Ya, betul. Dalam Jadi tanda kutip memperbaiki niat ya Bu Neni. iya, Ya. jadi dalam tanda kutip ini udah terpaksa atau gitu. Ya. Nah, ini bagaimana? Masih bisa diperbaiki atau bagaimana nanti kita melihatnya atau Ya. ini merupakan pada waktu seleksinya atau bagaimana mungkin Ustadz? Karena ini kan Ya. hal yang mendasar. Betul. Tidak betul. niat, boro-boro ikhlas, tidak niat tapi terpaksa gitu terjun ke sana. Ya. Ini sebagai kita lembaga bisa melihat, menyeleksi atau mengetahui hal ini. Jazakallah Ustadz. Ya, baik Ibu Neni ya. Jadi betul ya, memang di antara ujian yang menimpa kita pada hari ini gitu ya, di mana memang profesi guru ini selalu dijadikan perbandingan ya dengan profesi-profesi yang lain gitu. Padahal kalau kita lihat ya dari hadis-hadis Nabi ya, dari Al-Qur'an, ini kan profesi paling mulia sekalian. Ya paling mulia gitu. Kan sampaikan kata Allah, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah" ya. Tidak ada perkataan ajaran yang lebih baik dibanding orang yang mengajarkan manusia agar mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu pengetahuan. Apakah itu ilmu agama ataupun ilmu-ilmu sains humaniora. Intinya bahwa profesi guru itu kan mulia gitu ya. Yang kedua juga kata Rasul bahwa ketika seseorang itu mendapat satu ilmu, satu manfaat, itu lebih baik darimu daripada dunia dan seisinya. Atau ya, bahkan dalam hadis yang lain dikatakan lebih baik dari onta merah gitu. Nah, sebenarnya kalau hadis dan ayat ini kita pahami secara benar, maka Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang guru itu sudah memadai ya mendapatkan pujian dan penghargaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah memuji, menghargai, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupannya gitu. Ya, jadi kita nggak perlu bimbang soal rezeki ya, soal urusan dapur nggak perlu bimbang kita itu. Kalau kita tulus ya bahwa kita menempatkan mengajar itu adalah berkhidmat gitu ya, artinya melakukan pekerjaan yang mulia gitu ya. Nah, bagaimana kalau fenomena itu ada di tempat kita atau di sekitar kita gitu ya, maka tentu Bapak Ibu sekalian ya kan, karena manusia itu kan berproses gitu ya. Jadi memang tidak usia tidak selalu menunjukkan kedewasaan, usia tidak selalu menunjukkan pemahaman gitu ya. Atau lamanya kita bertugas juga tidak menunjukkan bahwa kita sudah memahami semua hal. Maka harus ada semangat saling memperbaiki gitu ya, saling mengkoreksi, tentu dengan tujuan untuk semakin baik bersama-sama gitu ya. Jadi tidak bermaksud mengaibkan, tidak bermaksud untuk merendahkan, tapi ya berjuang bersama-sama bagaimana memperbaiki pendidikan kita gitu ya. Jadi saya rasa mungkin ya di antara guru-guru harus sering ada muzakarah bersama gitu ya. Jadi sama Bapak Ibu sekalian, saya yang memang diberi amanah oleh Allah, mungkin ilmu, kesempatan belajar juga oleh guru-guru kita yang lain gitu. Ya kita aja Bapak Ibu sekalian itu sering muzakarah gitu di antara guru-guru, di antara para ustadz di Kota Bandung gitu. Ya saling menasihati ya. Kita bikin acara pertemuan ya, baik langsung atau tidak langsung, itu dalam rangka bagaimana bahwa kita berupaya memperbaiki cara pandang, mindset kita gitu terhadap ilmu ini gitu, terhadap dakwah dan terhadap umat gitu. Jadi jangan sampai kita itu menempatkan ilmu dan profesi sebagai guru itu semata-mata, hapunten Bapak Ibu sekalian, semata-mata untuk mencari
kehidupan dunia saja gitu ya. Itu kan sebenarnya kan bonus dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka penting ya kita saling muzakarah, menasihati antara sama guru ya. Ya paling tidak mungkin pertemuannya sepekan sekali, 2 pekan sekali ya. Mungkin pertemuan setengah jam ya. Jadi mentajdid, memperbaharui niat ya, motivasi kita mengajar gitu ya. Ya kalau sekarang tadi Bu Neni mengatakan alhamdulillah sekarang guru sudah mulai diapresiasi oleh negara atau oleh pemerintah gitu ya, dengan sertifikasi ya, kemudian dengan level dan mengajar dan lain-lain ya, termasuk pensiun misalnya gitu ya. Ini terutama yang sudah terdaftar, yang sudah punya nik kepegawaian misalnya gitu ya. Nah itu kan artinya hal-hal yang Allah beri sebagai bonus aja gitu. Tapi kan bukan itu yang jadi motivasi kita Bapak Ibu sekalian gitu ya. Misalnya contoh di negara tetangga kita gitu ya. Ini karena saya pernah menjadi guru di sana ya, tidak kurang dari 7 tahun gitu ya. Saya merasakan betul ya bagaimana pemerintah itu berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk guru-guru gitu ya. Dan itu juga diimbangi Bapak Ibu sekalian dengan upaya guru-gurunya gitu ya. Walaupun memang yang banyak menginspirasi pun guru-guru dari Indonesia gitu ya. Jadi guru-guru dari negara lain gitu ya yang luar biasa memberikan mereka inspirasi sehingga mereka juga akhirnya fokus ke situ. Jadi bagaimana meluruskan niat kita dalam mengajar ya, dalam kegiatan belajar mengajar di kelas atau dimanapun gitu ya. Sehingga memang alhamdulillah artinya berbuah perhatian dari masyarakat gitu ya. Jadi ya misalnya UMR misalnya kalau kita bicara apresiasi walaupun tidak sebanding lah ya dengan kiprah, dengan jasa seorang guru itu tidak bisa dibayar gitu dengan uang. Tapi ingin mengatakan bahwa apresiasi mereka terhadap guru luar biasa gitu ya. Jadi jangankan guru lokal, guru saya kan guru internasional gitu ya. Jadi guru dari luar yang diangkat oleh oleh kerajaan mereka, oleh pemerintah mereka itu luar biasa apresiasinya. Dan saya luar biasa Ibu sekalian. Contoh ya misalnya ketika seorang guru ya, guru agama terutama yang sudah didaftarkan oleh kerajaan itu, karena juga ada guru yang memang tidak didaftarkan, itu mendapat layanan luar biasa. Misalnya fasilitas bersalin ya, itu saya dapat fasilitas bersalin nomor 1 gitu ya. Artinya kelas 1 gitu ya. Jadi kalau warga biasa mungkin ya hanya dapat di level kedua atau level 3 gitu ya. Dan level 3 mereka ya jangan kita bayangkan seperti kelas 3 di kita gitu ya. Itu luar biasa. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita lihat memang itu ya di antara upaya-upaya mengapresiasi para guru. Tapi itu lahir Bapak Ibu sekalian, itu tidak ujuk-ujuk, tapi terlihat dari ikhtiar guru-guru mereka gitu ya. Jadi selalu ada pertemuan ya bersama dengan guru bagaimana memperbaiki akhlak, attitude para guru ya. Termasuk juga attitude mereka kepada para wali santri, wali murid gitu ya. Nah, ini kan hal-hal yang datang ya sebagai bonus aja dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka poinnya Bu Neni intinya ya bagaimana bahwa kita tahu ya di antara guru kan tidak semuanya malaikat gitu ya yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah berbuat salah, tapi bagaimana semangat saling nasihat menasihati dan saling mengkoreksi gitu. Wallahu alam begitu Bu Neni. Ya, jazakallah Ustaz. Muzakarah itu mungkin ya harus sering-sering. Betul Ibu, muzakarahnya harus sering. Meluruskan niat lagi Ustaz. Iya Ibu. Saya juga guru. Iya insya Allah Ibu. Alhamdulillah. Siapa nuhun Bu Neni dan Ustaz Ardi yang sudah menjawab pertanyaannya. Tadi ada Ustaz Rishan yang sudah raisen. Mangga Ustaz Rishan. Syukran Ustaz Faisal, Ustaz Ardiansah. Mangga Ustaz. Ini Ustaz, tadi mungkin sudah disampaikan. Ini Afwan anak off cam. Mangga Ustaz, mangga. Berkaitan dengan karena anak awal-awal nggak ikutan Ustaz karena ada amanah lain. Judul kitabnya ini apa ya? Yang pertama, yang kedua. Tadi betul bahwa adab yang dibahas itu pertama kali adab guru
baru sekarang ada murid yang begitu banyak, bahkan lebih daripada ada guru begitu ya, lebih banyak. Dan ini yang saya khawatirkan, bahwa adab-adab murid ini bukan untuk guru sebetulnya, tapi untuk bisa belajar dengan baik dan bisa menerima ilmu dari guru. Karena khawatir dari banyaknya adab-adab ini justru ada kesan kultus individu. Nah, itu bagaimana menyiasati ini. Kemudian yang ketiga, tadi penerapan adab ini memang tidak berpusat pada gurunya itu sendiri, selain memang teladan, betul tadi, bahwa teladan harus dikedepankan. Tapi pula bagaimana ada proses berikutnya, itu proses pembiasaan, Ustadz ya. Iya. Upaya pembiasaan ini yang kadang-kadang perlu ada aturan yang sepertinya dipaksa sebelum anak mengerti kenapa kami harus begitu. Baru dalam prosesnya diajarkan. Nah, kenapa harus begitu? Kenapa tidak boleh berdiri? Nah, itu mungkin pada awalnya bisa jadi dipaksakan, bukan untuk gurunya supaya bahwa dia terhormat begitu, tetapi untuk proses pembelajaran yang lebih bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Nah, betul tidak ya pendapat saya ini berkaitan dengan adanya aturan, pembiasaan yang seperti itu, yang kadang-kadang siswanya nggak ngerti gitu ya. Tapi harus dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dalam tataran pelajaran adab difahamkan bahwa mengapa saya harus TK misalkan, penerapan adab, kalau kita bahas adab-adab yang ini mungkin belum nyampe begitu. Itu Ustaz. Ya, baik. Ya, baik, Resian. Jadi betul ya, artinya intinya kan bagaimana kita itu menyesuaikan gitu ya. Bahwa ketika kita belajar adab kan tidak semata-mata melihat pada norma-normanya, tapi juga pada adat, pada tradisi gitu ya. Bahkan boleh jadi ada adab-adab di tempat kita di Indonesia yang tidak ada di tempat yang lain gitu ya. Nah, jadi itu bisa bisa dilakukan dan bisa dimasukkan gitu ya, di improvisasi ya. Bagaimana kan tujuannya agar anak-anak kita itu, murid-murid kita itu kan menjadi orang-orang yang memuliakan gitu ya. Tidak hanya semata-mata guru di tempat dia belajar, tapi guru dimanapun tempat dia belajar. Kan boleh jadi kan saat ini dia bersama kita. Nah, kalau kita semata-mata memang hanya menerapkan norma tanpa ada pemahaman, maka tentu boleh jadi dia hanya beradab ya ketika ada di Darul Hikam misalnya gitu ya. Ketika udah pindah nanti tidak beradab. Ya kan, kalau dalam agama kan sudah diajarkan bahwa ilmu itu kan memang pertama dimulai dengan pemahaman ya, kemudian pembelajaran, nanti keteladanan gitu ya. Kan kalau dalam dunia modern kan ada aspek kognitifnya, afektifnya, psikomotorik, itu kan ada tahapan-tahapan yang saya rasa Bapak Ibu sudah cukup paham gitu. Jadi kan intinya bagaimana agar proses pembelajaran itu tidak semata-mata tinggal menjadi pengetahuan, tapi dia menjadi diimplementasikan dalam keseharian. Dan ini kan tentu butuh waktu, butuh proses ya. Kita tidak mungkin simsalabim anak-anak itu langsung menjadi menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Jadi ada tahapan-tahapan. Dan betul memang kita tidak mengarahkan anak-anak itu mengkultuskan dalam arti kan kultus ini kan kalau dari bahasa kan arti mempertuhankan gitu ya, menganggap suci tidak pernah berdosa gitu ya. Tetapi saya rasa adab-adab yang kita terapkan terhadap guru itu tidak ada sampai pada level mengkultuskan, mendewakan gitu ya. Seperti pada agama-agama yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau budaya cium tangan gitu ya, budaya membungkuk gitu ya, kemudian budaya tidak berjalan di depan guru, itu tidak sampai pada mengkultuskan gitu ya. Tinggal memang kita kan perlu mendampingi gitu ya. Jadi kan memang kadang-kala kan ada pendapat ya guru itu ya harus bareng-bareng dengan murid gitu ya, harus bercengkrama dan lain-lain ya. Jadi memang boleh diperbolehkan, tetapi ada satu poin yang selalu diingatkan oleh para ulama kita, jangan sampai menurunkan haibah. Haibah ini kewibawaan seorang guru. Gitu. Ini penting Bapak-Ibu sekalian gitu ya.
Kita boleh friendly, boleh dekat dengan murid-murid kita, tapi harus ada jaraknya, gitu ya. Dan Bapak Ibu, bicara jarak ini ulama bukan teori, mereka sudah mengamalkan selama lebih dari 10 abad dan sudah terbukti gitu. Ya, sudah terbukti gitu ya. Islam itu dihormati di timur ataupun di barat gitu kan. Sementara kan kita kadang-kala hari ini teori yang kita banyak adopsi kan teori barat. Hapunten ya, kita tidak a priori atau tidak benci barat, tapi kan kita perlu selektif gitu ya. Kita banyak terima teori-teori dan konsep dari barat gitu ya yang belum terbukti gitu. Ya belum terbukti gitu ya. Apalagi kalau kita bicara misalnya sekarang kan barat maju gitu ya. Ya kalau kita lihat sekarang kan kita tidak lihat misalnya 8 abad yang lalu gitu ya. Ketika urusan cebok aja mereka belajar kepada Islam gitu ya. Nah, ingin mengatakan kepada kita Bapak Ibu sekalian bagaimana bahwa yang kita optimalkan adalah nilai-nilai khazanah dalam agama kita. Kemudian boleh kita jadikan perbandingan konsep-konsep baru dari barat gitu ya. Ini terutama dalam bab adab gitu ya. Karena memang saya agak bimbang juga gitu Ustadz gitu ya, bimbang juga kalau ada orang memandang adab kepada guru itu seperti yang dipraktekkan oleh para ulama kita itu dibimbangkan jatuh pada pengkultusan. Padahal kan selama lebih 10 abad tidak ada kasusnya gitu ya, tidak ada kasusnya murid-murid itu mendewakan atau mengkultuskan guru pada level menganggap mereka tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat salah gitu ya. Yang ada adalah justru mereka dapat keberkahan dan kita pun dapat kebaikan-kebaikannya gitu. Kan sekolah-sekolah pada hari ini Bapak Ibu sekalian itu kita bisa pastikan 90% masih gitu ya mengamalkan konsep-konsep yang diterapkan oleh para ulama kita dulu gitu ya. Jadi 20% yang mungkin diadopsi dari luar dan dari barat gitu. Ya, jadi intinya betul Ustaz. Jadi intinya bagaimana kita bersama-sama memahamkan murid ya agar bisa tercipta suasana belajar yang kondusif insyaallah. Wallahu alam. Insyaallah tabarakallah. Seperti itu mungkin bisa desain jawabannya. Kalau terlalu mengkultuskan jadi nanti case-nya dibuat patung ya seperti umat zaman Nabi Nuh. Orang-orang soleh guru-gurunya itu guru PAI-nya jadi patung. Baik. Mungkin terakhir sebelum kita tutup ada ya bisa di-share Bang. Modul kitab. Ya, kalau kitabnya kan Adabul Alim wal Muta'alim itu judul kitabnya. Kalau bab yang tadi kita bahas Adabul Muta'alim, Adabul Muta'alim. Ya, begitu Ustaz Disan ya. Siap. Turun terakhir mungkin ada Pak Diki sudah raisen ini. Silakan Pak Diki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mangga Pak Diki. Ya, atau mohon kesempatannya. Sepertinya mungkin perlu ditempel Ustaz ya. Mungkin nanti seperti mau masuk sekolah adab. Dan mungkin itu bisa menjadi sebuah kebijakan yang tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi kebijakan yang bisa diterapkan di setiap institusi pendidikan, di setiap level. Karena problemnya adalah ketika kita mikirnya mata pelajarannya saja. Kita berpikirnya mata kuliahnya saja. Dan kadang-kadang kayaknya lebih keren kalau kita mengibat ke barat. Nah, ini juga problem-problem yang kita kadang kita mohon maaf nggak sadar misalnya kalau membuat sebuah presentasi senang gaya barat gitu. Seperti saya ebal gitu, saya jadi berdosa kalau sadar ke guru saya. Nah ini juga emang seperti karena cari template, kayaknya ini bagus nih gitu ya. Nah ini memang sebuah yang kayaknya harus rutin, bahkan kalau perlu sebulan sekali di lingkungan guru materi adab diulangi lagi, bahkan juga di lingkungan mahasiswa juga mungkin sama. Kalau perlu jadi mata kuliah atau perlu jadi bab buat mata kuliah, bahkan diujikan. Karena ini sepertinya bukan problem sederhana di mana-mana dan ini insya Allah akan peradaban ke depan, regenerasi ke depan lebih baik karena adab ini tidak hanya ada guru dan murid, pengajar dan ini, tapi juga adab yang akan dibawa ke lingkungan. Gitu. Kadang sekarang ini kalau saya perhatikan kesannya kalau berani kritik ke guru tuh hebat gitu.
Iya, Padahal betul. betapa santun itu nomor satu ya Ustaz. Jadi ini Betul. mungkin jadi PR bersama. Kalau perlu sampai ke atas dan menjadi bagian kurikulum, bagian dari program pelajaran dan ditempel gitu. Karena ini sebetulnya akan mengatasi problem yang banyak gitu. Problem Betul. sosial, problem ekonomi juga insya Allah, Iya. problem apa-apa lagi. Akan ada kejujuran di dalam sana, ada takut Iya. berbuat dosa, ada meninggikan rasa malu. Ini mungkin bukan sekedar kajian Ustaz, tapi menjadi sebuah program yang harus diantarkan mungkin ke pemerintah. Iya. Problem serius. Itu barangkali Ustaz. Syukran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Diki ya. Jadi betul sekali Bapak. Jadi memang kan kita perlu bersama-sama ya mengkoreksi mindset yang mungkin selama ini sudah bergeser gitu ya. Bahwa ketika mengajar itu udah mengajar mata pelajaran saja, mengajar konten saja. Padahal kan peran guru kan yang paling utama adalah bagaimana menjadikan mereka pribadi-pribadi yang berakhlak. Kan itu ya. Apapun pelajarannya, mau ngajar biografi, ya mau ngajar geografi, mau ngajar biologi, mau ngajar kimia, mau ngajar PAI gitu ya. Maka sebenarnya guru itu kan ya kita sebagai muslim memahami bahwa perannya adalah memperbaiki akhlak. Kalau kata para ulama kan ilmu apapun yang kita ajarkan harus bermuara pada 3 perbaikan. Yang pertama perbaikan akidah, ya. Yang kedua perbaikan ibadah, yang ketiga perbaikan akhlak. Itu 3 itu. Apapun pelajaran yang kita ajar, gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian ketika masuk ke kelas itu jangan sampai perhatian kita semata-mata pada modul atau pada subjek yang kita ajar, gitu. Bahkan hapunten ya, bahkan kalau sampai mata pelajaran itu secara konten pun tidak tersampaikan, tapi pada aspek-aspek lain kita bisa meluruskan akidahnya, meluruskan ibadahnya, membenarkan akhlaknya, itu jauh lebih baik gitu. Ya, nah, tapi tentu kan kita berharap bisa kedua-duanya gitu ya. Aspek ini terpenuhi, kemudian kurikulum juga tersampaikan gitu ya. Dan tadi Pak Diki intinya kan kalau medianya bisa macam-macam lah gitu ya, apakah mau ditempel atau mau seperti apa. Jadi intinya kan agar hal itu menjadi apa ya, menjadi MOU bersama lah, kesepakatan bersama bahwa kita sedang berupaya menjadi pribadi-pribadi yang mulia seperti ini gitu ya. Jadi betul karena kan sekarang itu memang mulai sudah lama atau baru gitu ya. Itu memang ada mindset bahwa ketika kita belajar adab, ketika kita mengutamakan adab, itu kita mundur ke belakang gitu. Itu kira-kira gitu ya. Ada orang yang kenapa harus belajar adab? Orang sudah mau ke bulan kita masih belajar adab, kita masih belajar misalnya belajar toharo gitu ya. Bapak Ibu sekalian kita perlu sampaikan mundur kemana gitu. Ya, maksudnya mundur kemana? Apakah mundur ke 400 tahun yang lalu ketika Islam itu disegani gitu, atau mundur ke 600 tahun yang lalu gitu? Kan mereka bilang mundur gitu ya. Mundur kemana? Mundur ke 600, 700 tahun yang kapan gitu. Karena kalau kita mundur Bapak Ibu sekalian kita akan lihat kegemilangan dan kecemerlangan Islam gitu. Ya tidak hanya di timur tapi juga di barat. Ketika orang barat itu datang berbondong-bondong belajar ke negara-negara muslim gitu. Bahkan ketika barat atau Eropa itu masih dark age abad ke-8 kita udah maju jauh meninggalkan mereka. Bahkan filsuf Perancis sendiri mengatakan seperti Gustave Le Bon. Bapak Ibu yang biasa baca mungkin pernah baca buku filsafat akan tahu nih Gustave Le Bon. Ini kan filsuf Perancis. Kata beliau Bapak Ibu sekalian, Barat itu hampir tidak akan pernah maju kalau tidak bergesekan, bertemu dengan peradaban Islam, gitu. Ya, jadi mereka belajar banyak hal dari kita, gitu. Nah ini yang memang kita perlu luruskan, gitu ya. Kita tidak benci Barat, tidak anti Barat, tapi kita ingin mengatakan kita tidak tidak merasa rendah, gitu ya. Kalau hari ini kita mungkin agak mundur, ya karena kita meninggalkan ajaran kita sendiri, gitu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan wasilah ya ataupun instrumen yang dulu digunakan oleh ulama atau umat terdahulu, kita akan bangkit kembali. Dan memang Pak Diki dan Bapak Ibu sekalian, adab ini menjadi penting. Makanya kan kita lihat Bapak Ibu sekalian, pesan para ulama itu dulu ya, contoh seperti Abdullah bin Mubarak, kata beliau, kami dulu belajar adab itu lebih dulu dibanding belajar ilmu pengetahuan yang lain gitu. Nah, ingin mengatakan kepada kita bahwa
tidak berarti tidak boleh belajar ilmu yang lain, tapi memang dia harus menjadi prioritas. Bahkan lebih lama, kata Abdullah bin Barok, ta'allamnal adaba 30 sanah. Kami belajar adab Bapak Ibu 30 tahun, kata Abdullah bin Mubarak. Maka jadilah mereka orang-orang yang luar biasa, tidak hanya berilmu, tidak hanya jenius gitu ya, tetapi juga berakhlak mulia gitu ya. Nah, ini yang kita harus pikirkan bersama-sama ya, dan saya juga berharap ya Darul Hikam ini kan menjadi salah satu poros gitu ya perbaikan siswa atau santri lah di Kota Bandung gitu ya. Karena pertama brandnya sudah baik ya, track recordnya juga baik, maka harus ya kita optimalkan agar husnuzon masyarakat itu tidak semata-mata baik sangka saja, tapi memang terbukti gitu. Dan itu bukan pekerjaan ringan Bapak Ibu sekalian, tapi kita yakin lelahnya kita, capeknya kita mikirin silabus, mikirin aspek-aspek adab yang perlu kita berikan dan tanamkan kepada anak-anak, pasti Bapak Ibu sekalian akan beroleh ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada Bapak Ibu sekalian motivasi yang lebih membuat napas kita panjang dalam pendidikan selain motivasi akhirat gitu ya. Jadi ini yang kembali ke poin pertama tadi, ketika guru itu lurus niatnya, maka apapun ya kesulitan dan beban yang dia hadapi dalam rangka memperbaiki generasi umat ini, dia akan menjadi investasi terbaik di akhirat insya Allah. Wallahualam begitu Pak Diki, hatur nuhun sharing dan diskusinya. Ini semoga nanti ke depan bisa dikembangkan lah oleh para guru ya di Darul Hikam insya Allah. Ya, hatur nuhun Pak Diki, Ustaz Ardi, kita sudah berada di penghujung acara. Jazakumullah bil jannah atas semua pertanyaan dan jawabannya. Mangga Ustaz, jika ada closing. Ya, mungkin terakhir ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita masih ada 2 pertemuan lagi ya. Jadi saya berharap mungkin sesuai dengan target ya, bahwa mengapa kitab adab ini kita bedah gitu ya. Kan dalam rangka bagaimana agar kita dapat konklusi-konklusi pentingnya gitu ya. Nah, semoga nanti dari apa yang telah disampaikan itu bisa diramu kembali ya, kemudian disesuaikan ya dengan kebutuhan dan tentunya dengan kebijakan yang ada di Darul Hikam ya, sehingga dia tidak semata-mata menjadi pelajaran tapi juga bisa kita terapkan gitu. Demikian Kang Faisal, semoga ada manfaatnya. Insya Allah bertemu lagi di pekan depan, dan mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz Ardi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Mari kita tutup dengan bersama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Bapak Ibu, silakan bagi yang mau berinfak di DPU, silakan untuk bisa melalui rekening DPU yang ada di kolom chat, dan juga untuk absen di absensi yang sudah di-share oleh admin juga di kolom chat. Jazakumullah bil jannah, sampai jumpa lagi minggu depan ya di pertemuan ke-6 dan ke-7. Saya undur diri sebagai host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu linknya sebentar. Mangga jika mau link. Syukron Ustaz, jazakallah khair. Ini link absennya ya.